Musik Arab ini kalau yang ke kanan itu geraknya biramanya ganjil Pak. Kamu genap seperti Indonesia. Ya maka kita banyak 2/4 dan 4/4. Tetapi kalau yang ke timur, ke barat itu yang ke timur tadi, yang ke barat itu 3. Karena musik Spanyol banyak sekali yang 3. Nah, itu saya pulang dari Spanyol, saya mau lapor ke Kinabalu Sabdo, tapi kebetulan beliau sudah pada waktu saya di Spanyol meninggalkan dunia tanah ini. Tapi saya berani menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kinabalu Sabdo itu secara erhetair, ya itu benar sekali. Jadi beliau merasa bahwa di dalam musik yang dipengaruhi Islam ini sebetulnya ada birama 3 itu. Ya, itu semua saya dapat kesadaran itu, semangat saya untuk mempelajari kebudayaan Islam itu berasal dari Gus Dur. Ya, karena itu dan itu luar biasa sekali Pak, pengaruhnya seperti kalau wayang tapi pengaruhnya kan lebih banyak dari India. Tetapi di Indonesia itu orang Indonesia sangat kreatif, bisa mengembangkan pengaruh-pengaruh kebudayaan luar itu di Indonesia dengan gaya dan sukma tersendiri. Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia, karya W.S. Rendra. Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan, amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan, pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh zaman edan, oh malam kelam pikiran insan, koyak-moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan, kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh tata warna fata morgana kekuasaan, oh sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari ketinggian para politisi, raja-raja dan tentara. Oh, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh, rasa putus asa yang terbentur sangkur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus
tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara. Bau anyir darah yang kini memenuhi udara menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa lalu menjadi penjara di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang tertenung sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila saran akal sehat kamu remehkan, berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini. Saya tidak beruntung, belum pernah berjumpa secara ragawi dengan Bung Karno. Ya, karena beliau waktu berkuasa, saya masih kanak-kanak sampai remaja, dan kemudian saya ke Jerman, kemudian beliau sempat meninggalkan dunia ini waktu saya ada di Jerman. Jadi saya tidak punya kesempatan berjumpa, tetapi saya beruntung berjumpa dengan putri beliau, yaitu Mbak Megawati Soekarno Putri. Nah, beliau Mbak Mega lah yang cerita banyak mengenai Bung Karno. Ya, waduh. Dan khusus memang benar kalau bicara soal kebudayaan itu Mbak Mega nggak berhentinya cerita tentang betapa luasnya, betapa kompleksnya Bung Karno. Saya setuju, beliau kan seorang insinyur, jadi beliau memiliki latar belakang sains dan teknologi yang sebenarnya orang suka keliru menyangka bahwa sains dan teknologi itu jauh dengan kesenian. Justru sains dan teknologi itu dekat sekali dengan kesenian, ya. Jadi kita jangan bilang teknologi yang barat saja. Kita bayangkan aja kalau tidak ada teknologi Jawa sendiri, tentunya mustahil ada alat-alat musik gamelan yang latar belakang saintifiknya luar biasa sekali. Nah, tapi beliau juga seorang pelukis, benar sekali Mbak Mega buat cerita, dan ya kita tahu koleksi lukisan beliau, termasuk itu koleksi seni rupa yang terluas dan terbanyak lah di planet bumi ini. Jadi tidak kalah dengan koleksinya Louvre yang asli,
Ya karena lupa kebanyakan itu kebanyakan ngambil dari luar negeri semua, rampasan Napoleon dan lain-lain dibawa ke Luber, diaku sebagai milik bangsa Prancis. Tapi kalau Bung Karno itu betul mengkoleksi lukisan-lukisan orang Indonesia sendiri. Nah itu saya kagum juga melihat lukisan-lukisan beliau. Koleksinya. Nah kalau tidak ada Bung Karno, saya kira nggak ada Basuki Abdullah, itu pasti. Ya karena Bung Karno lah yang membesarkan Basuki Abdullah. Nah kalau mengenai musik, saya tidak tahu instrumen apa yang dimainkan, tapi saya tahu benar warisan beliau yaitu kedaulatan musik. Yaitu pada waktu beliau jadi presiden, itu beliau sangat tidak suka kepada musik-musik pop barat yang beliau sebut ngaknik pop waktu itu. Ya, sorry, ya terlalu bersemangat, pekosnya ngelinting ke atas rambutnya. Kemudian, nah walaupun saya kurang setuju dengan pencekaran Gus Plus itu saya tidak setuju ya, karena menurut saya Gus Plus itu khas Indonesia ya, bukannya dia itu bukannya Elvis Presley, bukan Black Sport atau yang lain itu, tapi khas Indonesia. Tapi oke lah, itu beda pendapat saya. Tetapi saya mengagumi beliau di bidang musik itu mengenai kedaulatan musik Indonesia. Nah, kalau seni tari, waduh, itu kalau nggak ada beliau, saya nggak tahu siapa 12. Ya, itu Lenso, ya itu, ya, yang itu khas dari beliau. Dan kemudian dari beliau juga saya menghargai Serimpi dan lain-lainnya itu. Ya, jadi menurut saya Bapak Bung Karno itu bisa disebut ya Bapak kedaulatan kebudayaan Indonesia. Ya, kalau menurut saya Pak Harto itu mewariskan kepada kita supaya kita ini menghormati dan menghargai warisan kearifan leluhur bangsa Nusantara. Karena dulu Indonesia belum ada, makanya itu kita sebut sebagai Nusantara. Nah, karena beliau kebetulan orang Jawa, maka tentu saja ungkapan-ungkapan filosofis beliau itu sangat Jawa, yang kalau mau dikatakan ya sangat kejawen, ya dalam arti bukan lagi itu sebagai sesuatu filsafat, tapi sudah menjadi suatu karsa spiritual. Menurut saya sudah dahsyat sekali ya, yang saya tidak pernah bisa lupa istilah beliau tentang ojo dumeh terutama ya, kemudian ojo kagetan dan ojo lainnya, kecuali ojo gumunan itu saya nggak bisa nurutin karena saya tetap gumun terhadap Pak Harto gitu. Ya, tapi beliau sangat filosofis dan makanya tadi saya bilang, ya beliau dengan wayang itu bukan lagi sebagai pengamat, tapi beliau sendiri sudah melebur menjadi bagian dari filsafat wayang itu. Nah,
itu saya tahu itu dari apa yang diucapkan oleh Maha Guru saya, Kinang Prosado. Ya, karena saya sempat beruntung dan sempat berguru kepada beliau, yaitu tentang filsafat wayang. Nah, beliau itu banyak sekali cerita tentang Pak Harto. Menurut beliau itu Pak Harto itu sebetulnya sosok layak menjadi sosok wayang itu sendiri. Ya, mungkin kalau ada Pandawa 5, ada Kurawa, lah mestinya itu ada Pak Hartonya di situ. Nah, itu beliau ditempatkan di situ setara dengan Kresna dan Bhisma Dewabrata. Ya, tentunya banyak orang marah, apalagi yang tidak suka kepada Pak Harto, tentu apaan barunya gitu aja. Tapi itu pribadi saya. Ya, saya sempat berjumpa dengan Pak Harto. Waktu itu dia diperkenalkan oleh Pak Parjo, ya, dan Pak Bromo dan Pak Ibnu Sutowo, karena waktu itu Pak Harto melantik saya menjadi duta besar PNI, yaitu yang melantik itu Pak Harto. Dan di situ waktu itu saya kesempatan berjumpa dengan Pak Harto. Nah, ya saya ini kan orangnya sok keminter gitu kan, pokoknya jahil dan juga bukan nimbrung gitu ya. Waktu itu Pak Harto kita datang, saya masih ingat diantar oleh Pak Parjo, Pak Bromo dan Pak Ibnu Sutowo, dan saya sebagai duta itu ya Pak Harto nggak kenal saya, tapi karena beliau disuruh melantik, ya wes anut aja. Ya padahal dia pikir bocah apa gitu. Nah, tapi kemudian beliau akan ngomong-ngomong dengan Pak Parjo dan Pak Bromo yang ada tahu itu kan tokoh menteri yang itu kan menteri the dream team waktu itu kan, mereka tuh gak ada tandingannya di dunia kan, kabinet itu, dan Pak Ibnu Sutowo sebagai ketua PMI waktu itu. Nah, menarik sekali bagi saya Pak Harto kalau bicara itu gak ada yang berani bantah, nggak ada yang berarti nimbrung, itu nggak ada, semua manto ya cuma dengerin, dan Pak Harto pun terbiasa seperti itu. Nah, saya kan kenapa kok orang nggak boleh ngomong? Nah, makanya Pak Harto ngomong, saya nimbrung, itu untuk menunjukkan saya ini eksis gitu loh. Wong saya ada situ kok tidak dianggap gitu kan. Maka saya menunjukkan, wah saya nimbrung gitu. Setiap kali saya nimbrung itu Pak Parjo ya itu wakil, terus dia nendang saya, pokoknya jangan, pokoknya dia nggak bisa bilang kan. Makanya saya bilang biarin. Kemudian Pak Harto ngomong, saya nimbrung lagi. Lama-lama Pak Hartonya akhirnya nggak betah juga ini mengenai ada bocah satu yang cerewet ini ngapa gitu. Tapi beliau tidak menegur saya, Pak. Dia berhenti, kemudian dia seolah-olah mempersilahkan saya ngomong, tapi sambil gitu beliau kan matanya kan tadinya menghadapnya kan ke Pak Parjo dan menteri-menterinya. Saya kan di pojok sini nggak dilihat wajah. Itu beliau tidak memindah kepalanya, Pak. Kepalanya tetap memandang ke situ, tapi matanya, bola matanya mengerling, melirik ke saya, Pak. Saya masih ingat, Pak. Maaf, saya ini nggak percaya tahayul, Pak, nggak percaya ya. Tapi waktu saya melihat Pak Harto melirik, itu saya melihat kepala beliau itu membesar. Ya, jadi seperti Triwikromo gitu loh, Pak. Kemudian, wah, saya kan kaget. Ternyata itu bukan kepalanya yang membesar, tapi aura karisma beliau itu yang membesar. Untuk memperlihatkan ke saya, kowe ojo cerewet gitu begitu. Waktu itu saya langsung terbingkam, Pak, nggak bisa ngomong. Ya, pokoknya semua kejahilan saya, kenakalan saya nggak berkutik saya waktu itu. Karena ada satu aura kewibawaan yang melarang saya untuk nimbrung gitu, karena saya tidak berat untuk nimbrung. Nah, itu kesan saya pada itu, saya yakin beliau memang bukan orang biasa. Memang beliau punya satu karisma kewibawaan yang luar biasa. Suka tidak suka,
Ya, saya kira juga orang yang tidak suka Pak Harto pun kalau sudah berhadapan sama Pak Harto ya pasti ya kebesaran semua Pak. Beraninya di belakang beliau. Kalau ngobrol dengan Pak Habibie itu minimal 4 jam Pak. Dan dia kalau ngobrol dengan saya, walaupun ya kadang-kadang nyerempet-nyerempet ke teknologi, karena beliau kan memang tokoh dirgantara, aeronautika yang pesawat itu kan teori beliau dipakai seperti saat ini. Beliau kan kaya raya juga karena patennya itu dipakai oleh semua industri kapal terbang. Ya, nah setiap itu mereka pakai ya bayar patennya pada royalti pada Pak Habibie. Ya, patennya itu. Nah, itu kan mastercard gitu ya patennya. Nah, dari Pak Habibie saya baru tahu kalau sains dan teknologi itu kebudayaan. Kebudayaan, Pak. Ya, kalau sains dan teknologi barat itu kebudayaan barat. Tapi Pak, Anda bayangkan Candi Borobudur. Apakah bisa orang manusia membangun Candi Borobudur itu tanpa sains dan teknologi? Pasti pakai sains dan teknologi. Tapi sains teknologinya beda Pak, bukan yang dipakai di barat. Waktu itu beliau sudah punya sendiri. Ya mungkin ada pengaruhnya dengan Nalanda di India, tapi saya juga belum tahu. Tapi sekarang ini dan Bugis Pak, kapal Bugis itu tentang, saya baru baca ini tentang perkapalan, teknologi perkapalan. Kapal Bugis itu dinilai sebagai satu dari desain kapal yang terhebat di dunia. Bayangkan aja, kapal-kapal Bugis itu berlayar sampai ke Madagaskar, ya, kemudian sampai lewat ke Afrika Selatan, itu Cape Verde, ya, kemudian naik lagi sampai ke Ghana. Ya itu pakai kapal Bugis semua Pak. Kapal Bugis tidak mengerti sama sekali teknologi atau rumusan-rumusan fisika barat. Nggak ngerti, nggak ada. Tapi Pak, mereka itu pakai ukuran sendiri. Ya kalau kita kan pakai ukuran sejengkal, kan kita nggak pakai sentimeter, kan pakai sejengkal. Ya kan, sekilakan dari situ. Nah, juga kalau kalau kita bicara waktu yang sampai sekarang kita belum tahu waktu itu mengukurnya gimana, itu kan ada sekejap, ya, artinya itu semua itu sains Nusantara di situ. Nah, itu Bugis itu Pak, itu karyanya kapalnya hebat sekali. Nah itu Pak Habibie yang mengantarkan saya di situ. Tapi kalau mengenai kesenian lagi ya karena kita sama-sama alumni Jerman, wah ya kalau kita ngomong Johann Sebastian Bach atau Ludwig van Beethoven, waduh
Ya kita ngomong dalam orang yang bukan alumni Jerman nggak mudah, ya karena itu hanya orang-orang Jerman. Dan putra Pak Habibie yang Mas Ilham itu yang hebat. Dia di Jerman waktu masih maja atau bahkan anak-anak beberapa kali menjuarai kompetisi piano sama anak-anak di Jerman. Cuma dari waktu itu lucu, Pak Habibie ngomong ke saya, kan ada satu profesor yang kagum kepada Mas Ilham, itu menganjurkan supaya Mas Ilham ini sekolah musik. Dia akan menjadi pianis yang hebat. Tapi Pak Habibie waktu itu bilang, enggak, jangan, dia harus menjadi teknolog yang hebat. Nah dia masih ingat benar itu dia oleh profesor musik itu dihujat bahwa dia itu kultur Banause. Itu artinya orang yang tidak ngerti kebudayaan. Padahal ya teknologi itu kebudayaan. Nah, kalau Gus Dur ini ya dari 4 presiden itu terus terang Gus Dur yang paling saya yang merasa paling dekat. Ya karena waktu itu saya mendapat semacam privilege untuk hampir setiap pagi, walaupun saya itu tidak pernah jalan pagi, tapi gara-gara Gus Dur kalau pagi kan diharuskan jalan pagi untuk kesehatan beliau, maka saya selalu menyelundupkan diri ke istana dalam arti betul-betul menyelundupkan diri karena protokolnya kalau tidak saya ditangkap, itu nggak boleh kan. Itu untuk menemani Gus Dur karena pada waktu jalan pagi itulah saya mendapat kesempatan untuk belajar berbagai hal dari Gus Dur. Ya, akhirnya di situ. Nah, dari perkenalan saya dengan maha guru saya itu, saya banyak belajar tentang Islam. Nah, di situ kebudayaan Islam itu saya pertama beliau marah kepada saya karena dulu saya menganggap itu kalau kebudayaan Islam itu ya kebudayaan Arab. Beliau bilang bukan, pokoknya itu keliruologi. Dia keliru itu pada mengkoreksi saya, Islam bukan Arab, tapi memang Arab itu ada Islam. Dan beliau benar waktu saya di Yerusalem, ternyata saya ketemu orang-orang Arab di sana, itu semua bukan Islam, tapi orang Kristen, Pak. Ya, maka sebetulnya beliau juga yang menyadarkan saya bahwa masalah Palestina itu bukan masalah agama, itu adalah masalah politik. Tapi kemudian dikembangkan menjadi masalah agama karena banyak orang Palestina, bahkan saya masih ingat benar waktu itu salah satu menterinya itu Nasrani situ. Nah, jadi saya banyak belajar dari Gus Dur, terutama kalau kebudayaan itu ya itu. Jadi saya lebih banyak kebudayaan spiritual. Dan karena gara-gara Gus Dur juga saya banyak mempelajari musik-musik Islam, kemudian sejarah Islam, di mana saya kemudian waktu itu dengan Ki Narto Sabdo, saya kan kagum ya, Ki Narto Sabdo itu kok bisa memasukkan Birama 3 itu ke dalam musik karawitan. Padahal Birama 3 itu
tabu Pak. Birama ganjil itu tidak mati itu tidak senonoh. Itu termasuk pornografi musik itu anunya. Tapi Kinarto Sado menyelipkan Birama 3 itu, terutama kalau musik yang kebetulan mengiringi para punakawan, musik goro-goro itu, ya di situ untuk melukiskan suasana Janaka tapi indah itu dan beliau diprotes di sana, dianggap merusak tatanan, ya merusak apa tuh namanya pakem, ya Kinarto kan sama Gus Dur paling senang kalau merusak pakem kan, ya, gitu. Nah, saya kemudian tidak bisa ikut membantah, tetapi saya waktu ke Spanyol ternyata menarik Pak. Musik Islam ini ya boleh dikatakan asalnya, nah ini kalau Gus Dur dengar marah, itu asalnya kan dari Semenanjung Arabia itu kan, di mana Saudi Arabia ada di situ. Ya udah, saya menyebutnya selalu musik Arab. Musik Arab ini kalau yang ke kanan itu geraknya biramanya ganjil Pak. Kamu genap seperti Indonesia. Ya maka kita banyak 2/4 dan 4/4. Tetapi kalau yang ke timur, ke barat itu yang ke timur tadi, yang ke barat itu 3. Karena musik Spanyol banyak sekali yang 3. Nah, itu saya pulang dari Spanyol, saya mau lapor ke Kinarto Sado, tapi kebetulan beliau sudah pada waktu saya di Spanyol meninggalkan dunia panah ini. Tapi saya berani menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kinarto Sado itu secara erhetair, ya itu benar sekali. Jadi beliau merasa bahwa di dalam musik yang dipengaruhi Islam ini sebetulnya ada Birama 3 itu. Ya, itu semua saya dapat kesadaran itu, semangat saya untuk mempelajari kebudayaan Islam itu berasal dari Gus Dur. Ya, karena itu luar biasa sekali Pak, pengaruhnya seperti kalau wayang tapi pengaruhnya kan lebih banyak dari India. Tetapi di Indonesia itu orang Indonesia sangat kreatif, bisa mengembangkan pengaruh-pengaruh kebudayaan luar itu di Indonesia dengan gaya dan sukma tersendiri. Nah, ini juga kalau saya perhatikan Gus Dur itu kan seorang Islam sejati, tetapi perkataan tetapi ini mohon dimaafkan, tapi beliau kan tetap sangat menghormati makam kunjungan sungkem ke makam-makam itu. Itu kan beliau juga dikritik itu sangat tidak Islami. Tapi beliau bilang loh ini bukan Islam tapi ini Islam Indonesia, Islam Nusantara. Nah, dan tentu saja usul ini dalam kebudayaan humornya Pak juga. Kalau mengenai humornya, saya kira semua presiden termasuk yang setelah beliau dijumlah jadi 1 juga masih kalah dengan Gus Dur. Humornya Gus Dur itu, ya itu yang seperti saya bilang tadi, mendarah daging, seperti kejawennya dan juga seperti kesadaran kedaulatan kebudayaannya Pak Bung Karno, dan juga kosmologi itu kebudayaannya Pak Habibie. Kalau humor itu sudah mendarah daging. Lalu saya waktu pertama ketemu Gus Dur itu apa yang dilakukan, ya Gus Dur waktu itu masih bisa melihat, ya, maka begitu dia lihat saya langsung saya dipanggil, ya padahal kita nggak kenal. Saya masih ingat waktu itu pada pesta pernikahan anaknya putrinya Ari Budiman di Salatiga itu kita dipertemukan, memang sengaja oleh Ari Budiman dipertemukan kita. Apa yang dilakukan di Gus Dur langsung cerita lelucon, atas semua itu udah diceritakan ke saya semua. Ya udah saya dengerin sama kebakalan gitu
Kalau saya sih prinsip begini, keempat presiden yang kita bahas, tentunya kita kan tidak membahas presiden yang lain yang masih 3 lagi, ya itu pun saya bisa cerita banyak mengenai bahkan kalau kita ingat tadi saya banyak belajar mengenai Bung Karno kan dari presiden yang kelima, presiden kita kan Pak Mega kan gitu. Nah begini, kalau saya melihat beliau berempat itu mengingatkan kita bahwa politik itu bukan tujuan. Ini Pak, yang pelajaran yang saya petik dari beliau berempat. Politik itu alat untuk mencapai tujuan. Nah, satu bangsa apabila menjadikan politik, apalagi politik kekuasaan sebagai tujuan, ya kalau saya bisa lihat ya yang sudah dilakukan oleh Adolf Hitler dan yang dilakukan oleh Joseph Stalin dan yang dilakukan oleh Mao Zedong, ya kita lihat ya betapa banyak manusia dikorbankan. Karena kemudian politik itu kehilangan esensi dari peradaban. Esensi peradaban itu bukan politik, Pak, tetapi kemanusiaan. Nah, dari beliau berempat itu ya saya banyak belajar ya kalau itu seperti dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu menjelang akhir hayat beliau, terutama setelah ditinggal oleh Ibu Ainun yang sangat beliau cintai, itu kalau saya ngomong dengan beliau tidak lagi ngomong tentang teknologi, tidak ngomong sains, spiritual, Allah. Ya karena beliau Islam, saya Nasrani, tetapi kita sama-sama punya Allah yang sama. Ya kalau itu beliau ngomong sudah beliau sudah meyakini bahwa akhirnya tujuan hidup ini bukan lagi apa itu politik, sains, musik, ya atau seni rupa, atau filsafat, bukan. Semua itu alat Pak untuk mencapai satu yang lebih mulia, yaitu kemanusiaan. Kami dari SMK Negeri 6 Semarang akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Lagu Angin Langit Semarang, karya Bambang Sadon. Nang gemontang jam dinding terminal bebaan meniup nafas kota. Lagu angin langit Semarang membelai gardu penjagaan terbata-bata. Sinyal
tawang dan poncol meradang, merayu bagi janda tua. Mangkang Betul. genuk, Benar. sampangan Oh, ablok. Betul, betul, betul. Dering oplet, makan. teriak anak-anak jalanan. Menggiring beca, mengusir dokat ke pojok kehidupan. Keringat mengucur di tubuh muda. Terperah lagu angin langit Semarang. Inilah Palagan, wahai anak muda. Kita mesti tengadah dada, memukul genderang perang. Lagu angin langit Semarang memanggang kampung-kampung sempit, nyengat rumah-rumah kertas bertudung pohon asam, atap-atap kota merah tembaga, Johar, Yai semakin lusuh berpeluh. Orang-orang berkaca pinggang, lomba terbuka, memacu nafsu, biru, biru, biru. Malam berkeloneng nyari di sini. Sisanya menggigil di atas bis kota. Kor belum tidur. Kidung Panem Bromo masih menggema. Hotel-hotel tidak tidur. Beberapa bidadari masih berjaga. Kami buka semalam suntuk. Bisa diantar sampai tujuan atau dinikmati di perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Baitur Rahman beberapa kali memutari simpang 5. Ada yang berkemas dini ini, berangkat dari Karyadi kembali ke Berkota. Kita pun sibuk mencari siapa yang rela berduka. Lagu angin langit Semarang, lagu nasib yang terus meradang. Lagu angin langit Semarang, lagu nafas yang terus merentang. Lagu angin langit Semarang, langgam panjang yang jauh